Bab 31. Membasmi bandit. Desa Chang dan Kekaisaran memiliki jarak sekitar 400 km. Untuk sampai di sana Kai memerlukan waktu sekitar 2 minggu penuh untuk sampai di sana. Kai sekarang sedang melewati sebuah hutan yang berada di sebelah utara dari desa Chang. Di sana tidak terdapat binatang buas, hanya terdapat beberapa hewan jinak yang tinggal di sana. Kicauan burung terdengar jelas di sepanjang hutan. Kai yang kala itu tengah tidur di karavan tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Hoam, menempuh perjalanan seperti ini memang yang terbaik. Ah, apakah tuan muda telah cukup beristirahat? Tanya kusir yang sambil tersenyum. Iya, apakah aku tertidur cukup lama? Balas Kai. Tuan muda telah tertidur sekitar 6 jam saat kita mulai berangkat. Jawab sang kusir. Kai yang saat itu tengah asik mengobrol dengan kusir tiba-tiba dikejutkan oleh seorang pria paruh baya yang menghadang karavannya. Kai melirik pria paruh baya itu dan mulai menghela nafas. Hei paman, jika tidak ingin mati sebaiknya kau pergi dari sini. Ancam Kai. Bewaha. Hei lihat bocah anjing ini, haruskah kita menyiksanya sebelum membunuhnya? Pria paruh baya itu berbicara pada bawahannya dan menyeringai lebar. Dasar para kumpulan babi, sebaiknya kalian pergi sebelum aku kehabisan kesabaranku. Kurang ajar, kalian semua cepat keluar dan habisi pria ini. Seketika muncul puluhan orang dengan tampang garang, sebuah pedang terdapat di setiap orang-orang itu. Apalagi yang kalian tunggu, cepat bunuh dia, perintahnya. Sang kusir yang sedari tadi ketakutan kini dengan bertambahnya jumlah orang yang menghadangnya ia semakin yakin bahwa nyawanya pasti akan berakhir di sini. Asteris tuan muda, aku akan mengulur waktu agar tuan muda bisa melarikan diri dengan selamat. Ucap kusir itu dengan terbata-bata, walaupun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, tapi Kai tahu bahwa kusir itu telah putus asa. Kai tidak menjawab melainkan hanya tersenyum kecil. Saat ia pertama kali datang ke dunia ini, selain Xiao Yu dan Paman Tian, kusir itu adalah orang ketiga yang bersikap baik padanya. Walaupun nyawa kusir itu terancam tapi ia masih memperdulikan dirinya. Itu adalah sifat yang sangat langka ditemukan di dunia ini. Tenanglah paman, aku tidak akan melarikan diri. Jawab Kai singkat. Kumohon, jangan bersikap bodoh tuan muda, nyawa Anda sedang dipertaruhkan di sini. Ucap kusir itu wajahnya sekarang telah mengeluarkan beberapa tetes air mata. Tidak menanggapi ucapannya Kai mengambil pedang dari sarungnya dan langsung melesat ke arah puluhan bandit yang menghadang. Slas, ting, suara percikan pedang serta beberapa tebasan dapat terdengar dari hutan tersebut. Beberapa potongan tangan dan darah segar berceceran di sana. Kai memegang pedang yang baru ia beli di pasar sekarang memiliki retakan yang cukup jelas. Pupil matanya kini berwarna merah dengan bekas darah yang terdapat di mata kanannya menambah kesan yang sangat menyeramkan. Kini para bandit berjatuhan ke tanah tanpa bisa berdiri, kaki mereka gemetar ketakutan. Ini pertama kalinya bagi mereka merasakan ketakutan yang seperti ini. Mereka semua tidak menyangka bahwa pemuda yang terlihat lemah tadi ternyata memiliki kekuatan yang sangat hebat dan memiliki sifat yang sangat kejam seperti ini. Jadi, Tuan Bandit, apakah kalian memiliki kata terakhir? Ucap Kai pelan, walaupun suaranya pelan tapi semua itu terdengar jelas di telinga para bandit. Keheningan seketika terjadi. Kai sekarang sedang menatap para bandit dengan tatapan membunuhnya, sedangkan para bandit hanya bersujud meminta ampunan. Kusir yang melihat itu menganga tak percaya, lah pikir bahwa hanya dalam beberapa menit Kai pasti akan kehilangan nyawanya. Tapi itu semua berbanding terbalik dengan ekspektasinya, lah senang karena nyawanya kini selamat, sekarang di matanya Kai telah dianggap sebagai penyelamat hidupnya. Setelah menunggu beberapa menit dan masih tak ada jawaban yang keluar dari mulut para bandit, Kai memutuskan untuk menghancurkan kultivasinya tapi tidak membunuhnya. Kai berharap bahwa para bandit itu dapat menebus semua kesalahannya.
Kai kembali memasukkan pedangnya dan kembali berjalan ke arah karavan. La melihat tatapan kusir padanya seperti La telah dianggap sebagai dewa penyelamatnya. Ahaha, tuan muda perkataanku yang tadi. Ucapnya tersenyum canggung. Puff, tidak usah dipikirkan paman, asal paman tahu saja. Paman merupakan orang baik, saat nyawa paman dipertaruhkan paman lebih mementingkan nyawa orang lain. Itu sangat keren sekali. Kita bisa melanjutkan perjalanannya paman, untuk para bandit itu aku telah menghancurkan basis kultivasi mereka. Jadi mereka tak akan dapat melakukan kejahatan lagi. Kata Kai sambil berjalan ke dalam karavan. Petik 2. Baik tuan muda. Akhirnya Kai melanjutkan perjalanannya menuju ke kekaisaran. La juga sering mengobrol dengan paman kusir. Kadang-kala Kai menawarkan paman kusir itu untuk bekerja padanya dengan bayaran yang lebih tinggi. Anehnya paman kusir itu menolak tawaran yang Kai berikan. Kai tidak marah melainkan tersenyum. Ia tahu bahwa kusir itu juga memiliki alasan untuk menolak tawarannya dan Kai sangat menghormati itu. Saat malam hari tiba, paman kusir itu mulai mendirikan tenda dan mulai membuat api unggun. Kai ingin membantunya tapi paman kusir itu menolak bantuan Kai, karena merasa bosan Kai mulai berkultivasi. Kai membuka matanya saat sinar matahari telah menyinari tubuhnya. Ia melihat kanan dan kiri seakan mencari sesuatu, saat matanya melihat pria paruh-baya yang sedang memberi makan kuda. La bernafas lega. Jadi tadi malam tidak terjadi apa-apa, syukurlah. Meregangkan tubuhnya selama 10 menit Kai mulai berlari ke arah hutan untuk mencari beberapa ayam liar, tak lupa juga ia berpamitan kepada paman kusir. Setelah kejadian kemarin, Kai lebih sering berbicara dengannya, sekarang ia tahu bahwa kusir itu bernama Zong Hun. Kai kemudian mulai memanggilnya dengan paman Zong. 30 menit kemudian, akhirnya Kai kembali dengan membawa 4 potong ayam liar di tangannya. Setelah itu Kai mulai memasaknya menjadi sebuah sup, bau harum tercium dari masakan yang Kai buat. Paman Zong yang saat itu sedang memberi makan kuda, mulai mencium aroma harum dan langsung mencari sumbernya. La sangat terkejut ketika melihat sumber aroma itu berasal dari masakan Kai. Paman Zong berjalan pelan ke arah Kai. Menyadari paman Zong mendekat ke arahnya, Kai dengan tersenyum mengajak paman Zong untuk makan bersamanya. Selesai makan Kai dan paman Zong mulai melanjutkan perjalanannya. 3 jam berlalu dan akhirnya Kai telah melewati hutan. Sesaat Kai melirik keluar jendela dan melihat sebuah pasang rumput yang sangat luas di depannya. Tuan muda, mungkin agak sedikit berbahaya di sini. Saya mendengar sebuah berita bahwa di padang rumput ini memiliki hewan penunggu. Yaitu elang api, binatang iblis tingkat rendah. Jelasnya. Oke, jawab Kai singkat. Menutup kembali jendela keretanya, Kai mulai berkultivasi di sana. Ia mulai mengaktifkan teknik pelahap bintang. Sekarang muncul sebuah pusaran angin yang mengelilingi kereta yang Kai gunakan. Paman Zong yang melihat pusaran angin itu langsung terkejut. La mengira bahwa elang api yang melakukannya. Setelah menunggu beberapa saat tidak ada apapun yang terjadi, paman Zong langsung bernafas lega. Bab 32. Singgah di kota Huo. Selama perjalanan di padang rumput Kai tidak pernah sekalipun membuka matanya. Ada kala ketika paman Zong mengajaknya makan, La tak dapat mendekat dalam jarak 5 meter. Sudah 5 hari Kai berkultivasi, kini ia telah menempuh setengah perjalanan. Malam hari, kereta paman Zong berhenti untuk bermalam. Saat paman Zong hendak membuat makan malam, sebuah kilatan cahaya keluar dari kereta yang dinaiki oleh Kai. Cahaya itu hanya berlangsung selama beberapa detik dan kemudian menghilang. Paman Zong yang cukup penasaran mulai mendekat ke arah kereta. Ketika hendak membuka pintu kereta, paman Zong dikagetkan oleh suara pintu terbuka. Ketika pintu terbuka terlihat seorang pemuda tampan keluar dari kereta, tercium bau yang sangat tidak enak dari tubuhnya. Tuan muda, sebaiknya Anda mandi terlebih dulu, aroma dari tubuh Anda sangat bau.
Ucap Paman Zong sambil menutup hidungnya. Baiklah Paman, aku akan mandi terlebih dulu. Kai menutup matanya dan kemudian mulai terbang ke atas. Paman Zong hanya menatapnya dengan tersenyum. Tuan muda sungguh sangat kuat, di usianya yang masih muda ia telah mencapai ranah nirwana. Ucapnya. Tentu ucapan yang dikeluarkan oleh Paman Zong tidak sepenuhnya salah, La juga merupakan seorang pendekar. Tapi karena kondisi keluarganya La terjebak di ranah pendekar perunggu, salah satu alasannya juga karena kurangnya sumber daya. La mengira Kai telah mencapai ranah nirwana karena Kai dapat terbang, hanya seorang nirwana ke atas yang memiliki kemampuan untuk dapat terbang. Seorang nirwana dapat mengubah ki di tubuhnya dan menjadikan sebuah gumpalan cahaya putih dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Untuk seseorang seperti Kai itu hanya sebuah masalah kecil. La telah mengolah langkah angin. Setelah menganalisisnya secara mendalam, Kai dapat mengubah elemen angin di sekitarnya untuk membuatnya dapat terbang. Kai yang tengah terbang saat itu menggunakan mata elang untuk mencari sebuah danau. Setelah mencari selama 3 menit Kai akhirnya menemukan sebuah danau tak jauh dari tempat Paman Zong berada. Ia langsung melesat dengan cepat menuju danau itu. Selesai mendarat, Kai dengan cepat melepas seluruh pakaiannya dan langsung melompat ke arah danau. Bru, suara air yang keluar dari mulut Kai. Mandi di danau sungguh nikmat, andai ada sabun di sini. Ucap Kai sambil menyelam. Tuan, di toko sistem terdapat berbagai macam kebutuhan mandi, ujar Yi. Sungguh. Tanpa berlama-lama Kai membeli alat mandi dan mulai mandi dengan semangat. Selang 10 menit Kai keluar dari danau dan membeli pakaian baru dari toko sistem. Tak lupa juga ia membeli beberapa daging ayam liar di toko sistem. La terbang kembali ke arah Paman Zong berada. Ketika sampai di tempat Paman Zong, Kai melihatnya sedang memanggang beberapa ikan bakar. Kai dengan cepat langsung berada di sampingnya, dan mengeluarkan daging ayam yang ia beli tadi. Selesai makan malam, kedua orang itu pun langsung tertidur dengan perut kenyang. Keesokan paginya Kai telah bangun terlebih dulu, La melihat Paman Zong yang sedang tidur dengan nyenyak. Kai tak tega membangunkannya dan memanjat ke atas pohon dan mulai berkultivasi. Kai terbangun dari kultivasinya ketika mendengar suara panggilan dari Paman Zong, "Tuan muda, mari kita melanjutkan perjalanannya." Membuka matanya, Kai melihat Paman Zong yang memanggilnya di bawah pohon dengan wajahnya yang segar. Biasanya La melihat banyak kantung mata di wajah Paman Zong. Sekarang La terlihat lebih segar dan juga lebih semangat. Ketika Kai telah masuk ke dalam kereta, Paman Zong juga langsung memacu kuda. Untung saja perjalanannya cukup aman hingga sekarang. Kai tidak menemukan sebuah binatang buas apapun ketika melewati padang rumput. Karena rasa penasarannya, Kai mulai bertanya kepada Paman Zong, "Paman, kenapa aku tidak bisa menemukan satu pun binatang buas setelah melewati padang rumput itu?" tanya Kai. Menoleh ke belakang, Paman Zong tersenyum dan mulai menjawab, "Sebenarnya hutan ini dikelilingi oleh berbagai macam kota maupun desa." Melirik Kai sebentar, Paman Zong melanjutkan perkataannya, "Para pemimpin kota memutuskan untuk memburu seluruh binatang buas yang berada di hutan ini, agar tidak menyebabkan korban jiwa saat warga kota melakukan perjalanan." Kai mengangguk paham. La melepaskan kesadaran spiritualnya dan menemukan banyak sekali kota serta desa yang mengelilingi hutan ini. Tak bertanya lebih lanjut, Kai memutuskan untuk meningkatkan job alkimia miliknya. La mengeluarkan beberapa herbal langka dan mulai membuat pil. Saru jam berlalu, kini di dalam kereta Kai telah membuat ribuan obat tingkat langit, karena Kai mulai bosan meramu pil. Kai mulai beralih untuk meningkatkan job master arai sekarang. Paman Zong tidak mengetahui apa yang dilakukan Kai di dalam kereta karena Kai telah memasang arai supaya tidak mengganggu Paman Zong mengendarai kuda. Kai membuka arai pelindungnya, membuka jendela kereta dan mulai menghirup udara segar.
Semua pil yang tadi Kai buat kini tak bersisa satupun karena Kai telah memasukkan semuanya ke dalam inventory. Job alkemisnya masih belum meningkat tapi Kai semakin mahir untuk mengontrol api saat melakukan alkimia. Tuan muda, 3 jam lagi kita akan sampai di kota Huo, kita akan bermalam di sana. Ucap Paman Zong yang masih mengendarai kuda di depan. Baik Paman. Selama 3 jam itu Kai diserang oleh beberapa binatang buas tingkat rendah, tapi itu tidak menghambat perjalanan Kai sama sekali. Akhirnya setelah 3 jam berlalu Kai dapat melihat sebuah kota yang memiliki luas yang cukup besar. Tembok di sana memiliki beberapa arai serangan yang dapat membunuh pejuang emas sampai pendekar raja. Tapi bagi Kai yang merupakan master arai, ahli arai seperti itu tidak mempan padanya. Lah memfokuskan matanya ke arah gerbang kota. Seperti biasa gerbang kota itu dijaga oleh 2 orang. Setelah sampai di pintu gerbang Paman Zong memberikan kartu identitas dan membayar 2 koin emas sebagai biaya masuk. Kai yang telah bosan duduk di kereta sepanjang hari memilih untuk pergi mencari hiburan. Lah telah memberitahu Paman Zong untuk pergi sebentar. Kota Huo memiliki penduduk yang sangat padat. Setelah berkeliling kota Huo Kai menemukan sebuah tempat yang membuatnya tertarik. Kai pun memasuki tempat itu dan menemukan banyak orang dewasa berjudi. Melihat sekeliling Kai menemukan sebuah meja dengan banyak orang berkumpul di sana. Kai yang penasaran pun berjalan mendekati meja itu. Sampai di sana Kai melihat seorang perempuan dewasa sedang berjudi melawan pria paruh baya berwajah seram. Ayo, all in. Saudara Lei pasti menang. Terdengar suara sorakan penonton di meja itu. Tidak mungkin, Nona Niu pasti yang akan menenangkan ini. Balas salah seorang penonton tidak terima. Kai menghiraukan teriakan itu dan mulai fokus melihat judi yang dilakukan. Bandar yang mulai memutar gelas di sana dengan cepat. Saat kedua tangan bandar itu berhenti memutar, Lah melirik kedua penjudi itu dan mulai berbicara, silakan Tin Lei memilih duluan. Setelah berpikir sejenak orang yang dipanggil Lei itu memilih gelas ketiga di antara kelima gelas di sana. Sekarang giliran Nona Niu untuk memilih, ucap bandar itu sambil melirik wanita dewasa di depan kirinya. Ini, ucap wanita itu sambil menunjuk gelas kelima. Baiklah jika sudah memilih silakan mulai taruhannya. Bab 33. Gadis kecil yang lucu. 10.000 koin emas untuk Nona Niu. Teriak salah satu penonton. 5.000 koin emas untuk Saudara Lei. Suara taruhan terus terdengar. Kai yang melihat hal itu menjadi tertarik. Bolehkah aku ikut berjudi juga? Ucap Kai. Suasana yang tadinya bergejolak menjadi hening seketika. Semua penonton yang tadi asik bertaruh menatap Kai dengan tatapan tidak bersahabat. Hei, kenapa bocah sepertinya diperbolehkan memasuki tempat ini? Teriak salah seorang penjudi tidak senang. Bandar judi itu melirik pakaian yang Kai kenakan dengan seksama. Pergi sana, dasar miskin. Ucap bandar itu acuh tak acuh. Semua orang di sana mengangguk setuju. Dapat dilihat dari pakaian yang Kai kenakan hanya terbuat dari kulit hewan yang mayoritasnya digunakan oleh orang miskin di dunia ini. Kai saat itu hanya tersenyum lembut, lah mengeluarkan sekantong emas dari sakunya lalu melemparnya ke arah meja. Bandar itu melihat sekantung emas di meja kemudian memeriksanya, 100.000 koin emas. Teriak bandar itu terkejut. Jadi bagaimana, apakah aku bisa ikut bermain? Ucap Kai tersenyum polos. Bandar itu hanya menganggukkan kepalanya. Kai langsung duduk di samping wanita dewasa berambut coklat itu kemudian menggodanya. Halo Nona cantik, perkenalkan aku Xian. Wanita itu hanya berdiam diri tidak menjawab. Melihat reaksi dari wanita di sampingnya ia cukup terkejut. Apakah wajahku kurang tampan? Batin Kai. Menggaruk kepalanya karena bingung. Kai memutuskan untuk fokus berjudi, lah melihat 5 gelas di depannya. Kai memeriksa kelima gelas itu dengan teliti. Gelas kedua. Ucap Kai singkat. Bandar yang mendengar pilihan Kai menjadi tersenyum gembira.
baiklah persiapkan diri kalian, aku akan segera membuka ketiga gelas yang kalian pilih. Pertama-tama, bandar itu membuka dari gelas ketiga pilihan dari saudara Lei. Saat gelas dibuka di dalamnya tidak terdapat apa-apa. Para penonton yang bertaruh pada saudara Lei menjadi kecewa. Saudara Lei yang melihat itu langsung mengerutkan kening tapi tidak berkata apa-apa dan terus memejamkan matanya. Sia, semua uangku kupertaruhkan padanya, hari ini diriku sungguh sial. Haha, mampus kalian, untung saja aku memilih Nona Niu, pasti taruhan ini akan dimenangkan olehnya. Tenang-tenang, aku akan segera membuka gelas dari Nona Niu. Ucap bandar itu mencoba menenangkan, tapi dalam hatinya ia tersenyum licik. Hahaha, berharaplah, sebenarnya bola itu ada di dalam bajuku. Batin bandar itu. Tak lama setelah itu, sang bandar kemudian membuka gelas kelima tapi isi di dalamnya sama seperti milik saudara Lei, kosong tidak berisi apa-apa. Kenapa tidak ada bolanya? Sama seperti reaksi saudara Lei, Nona Niu hanya diam dan terus melanjutkan minum tehnya. Selesai membuka gelas pilihan Nona Niu, kini bandar itu beranjak pergi menuju gelas pilihan Kai. Baiklah, ini adalah gelas terakhir. Apakah ada yang ingin bertaruh padanya? Teriak sang bandar. Kebisingan terjadi, tidak ada satupun orang di antara puluhan orang di sana yang menjawab. Melihat reaksi para penonton membuat bandar sedikit-sedikit kecewa. Ketika hendak membuka gelas terdengar seseorang bertaruh. Aku bertaruh 1 juta koin emas padanya. Teriak salah seorang pemuda dengan baju mewah seperti bangsawan. Semua orang seketika mengarahkan pandangannya pada pemuda itu. Siapa bocah tolol ini, menghabiskan 1 juta uangnya untuk bertaruh yang tidak pasti. Bandar yang mendengar itu langsung tersenyum gembira. Hehe, setelah ini selesai aku pasti akan dapat untung banyak. Pikir bandar itu dalam hati. Kai yang mendengar seseorang bertaruh padanya juga menjadi terkejut. Siapa dia? Apakah dia mengenalku? Gumam Kai pelan. Bandar pada saat itu sangat bersemangat mulai membuka gelas yang Kai pilih. Saat gelas terbuka semua orang menjadi diam. Gelas yang dibuka bandar saat itu terdapat bola di dalamnya. Bandar itu menjadi sangat frustasi, sedikit ketakutan juga terlihat di wajahnya. Saat keheningan terus berlanjut, Kai mulai berbicara, mana uangnya? Kata Kai sambil menjulurkan tangan kanannya. Dengan enggan bandar itu menyerahkan 500.000 koin emas. Setelah menerima koin emas itu Kai mengangguk puas. Kai yang telah menghilang dari rumah judi itu sekarang telah berada di jalan kota Huo. Lah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mencari lokasi Paman Zong. Penginapan Li, jadi di sana Paman Zong berada. Karena jaraknya dari sini cukup dekat mungkin aku sebaiknya jalan-jalan dulu. Di kota Huo terdapat berbagai macam rumah judi, toko pakaian, toko senjata, dan kain lain. Kai memasuki setiap toko satu persatu dan mulai memborong semua isi toko di sana. Kai memasukkan semua barang yang ia beli ke dalam cincin ruang. Setelah itu Kai mencium sebuah aroma yang membuat perutnya menjadi lapar. Aroma ini wangi sekali, ucapnya sambil terus mencari sumber aroma itu. Saat terus mencari Kai akhirnya menemukan sebuah toko tua. Di depan toko itu terlihat seorang gadis kecil sedang membawa keranjang berisi roti. Kai menghampiri gadis itu dan mulai bertanya, "Halo, apakah roti itu dijual?" Tanya Kai sambil tersenyum hangat. "Iya Paman, apakah Tuan ingin membelinya?" "Harganya sangat murah Paman. Roti cuma 1 koin tembaga saja." Jawab gadis itu sambil membalas senyuman Kai. "Jangan panggil aku Paman, aku masih terlalu muda untuk dipanggil Paman, kamu bisa memanggilku Yan Oni-chan." "Yan Oni-chan," ucap gadis itu sedikit bingung. Brus, suara darah keluar dari hidung Kai. "Haha, aku hanya bercanda, panggil saja aku Yan Ge," ucap Kai sambil mengusap darah di hidungnya. "Ah, apa Paman tidak apa-apa?"
kata Loli itu khawatir. Aku tidak apa-apa, oh ya aku belum mengetahui namamu. Namaku Lin Zilian, aku seorang yatim piatu yang tinggal di panti asuhan pinggir kota Paman. Paman, apakah Paman jadi membeli roti ini? Ah, maaf, berapa harga semua roti ini, kakak akan membelinya? Tanyanya. 1, 2, 3. Gadis kecil itu sedang mencoba menghitung roti di keranjangnya. 15. Karena Paman ingin membeli semuanya aku akan memberi diskon Paman hanya perlu membayar 10 koin tembaga saja. Ucap gadis itu senang. Kai mengambil 1 koin emas di cincin ruangnya kemudian memberikannya kepada gadis kecil itu, ini ambillah, kakak akan membeli semua roti ini. Melihat sebuah koin berwarna emas di tangan Kai gadis itu langsung menyadari, ini bukan koin tembaga. Ini koin emas Paman, apakah Paman mau menipu Zilin? Ucap gadis kecil itu sedikit marah. Kai cukup terkejut melihat sifatnya, walaupun gadis itu masih kecil ia memiliki sikap yang jujur dan juga sopan, Kai semakin tertarik dengannya. Bagaimana kalau begini saja, Zilin ambil koin emas ini, sebagai gantinya Zilin mengajak Paman menemui teman Zilin di panti asuhan. Ucap Kai mencoba membujuk. Berpikir sejenak Lin Zilian kemudian menganggukkan kepalanya setuju. Ia kemudian membawa Kai ke panti asuhan tempatnya tinggal. Bab 34. Datang ke panti asuhan. Di luar tembok kota, tepatnya di pinggiran hutan rabit, terdapat sebuah bangunan yang sudah sangat rapuh. Terlihat di depan rumah itu terdapat berbagai anak-anak sedang bermain. Anak-anak itu bermain dengan gembira padahal dapat dilihat dari pakaian yang dikenakan mereka semua berlubang-lubang. Tapi mereka semua tidak bersedih melainkan tersenyum. Ketika mereka sedang asik bermain datang 2 orang lelaki dan perempuan menghampiri mereka. Hei, lihat itu, kakak Zilin telah datang. Teriak seorang anak laki-laki berumur 5 tahun sambil tersenyum. Hao, apa kau tahu siapa paman laki-laki di sampingnya itu? Tanya seorang anak perempuan di sampingnya. Entahlah, aku juga baru pertama kali melihatnya. Jawab Hao menggelengkan kepalanya. Saat mereka berdua asik berbincang-bincang, Kai dan Zilian telah menghampiri mereka. Hao, apa yang sedang kau bicarakan dengan Lin Yu? Ucap Lin Zilian menyapa. Aku dan Yu sedang membicarakan paman laki-laki yang kakak bawa. Jawab Hao dengan polosnya. Maaf, biar kakak perkenalkan, paman ini bernama Si Yan, kalian bisa memanggilnya Paman Yan. Jelas Zilin memperkenalkan. Hoa, paman, apakah paman dan kakak Zilin berpacaran? Tanya Lin Yu penasaran. Mendengar pertanyaan yang diucapkan gadis kecil di depannya membuat Kai tersenyum canggung. Haha. Aku dan kakak kalian tidak berpacaran, lagi pula usia kakak kalian masih terlalu dini untuk berpacaran. Ucap Kai menjelaskan. Kemudian setelah itu berbagai pertanyaan mulai dilontarkan oleh anak-anak dari panti asuhan itu membuat Kai sedikit terganggu. Sudah. Apakah kalian tidak melihat paman itu sedikit terganggu dengan pertanyaan kalian? Saat Kai sedang terganggu oleh pertanyaan dari anak-anak, muncul seorang wanita paruh baya dari dalam panti asuhan mulai menghentikan mereka. Bibi Yao, kakak Zilin membawa pacarnya kemari. Diamlah, ucap Lin Zilian menatap tajam. Hi, kakak Zilin sangat seram. Setelah wanita itu keluar, Kai mulai memperkenalkan dirinya, dan alasan ia datang ke panti asuhan ini. Halo, nama saya Si Yan, aku adalah seorang pendekar pengembara. Menghela nafas sebentar Kai melanjutkan, saya kesini karena ingin melatih anak-anak di sini menjadi pendekar. Ucap Kai, awalnya Kai hanya bertujuan untuk melihat orang yang merawat Lin Zilian karena dapat bersikap baik di dunia yang kejam ini. Tapi ia mulai memiliki rencana lain ketika melihat banyaknya anak yang yatim piatu di panti asuhan ini. Kai dapat melihat potensi semua anak-anak di panti asuhan ini melalui mata emasnya. Mungkin memiliki beberapa pasukan di masa depan cukup bagus,
anak-anak ini juga terlihat sangat ceria meskipun kehidupannya serba kekurangan. Di dunia ini aku sama sekali tidak memiliki keluarga yang menyayangiku. Melihat anak-anak ini membuatku bernostalgia pada kehidupanku di bumi. Batin Kai dalam hati. Tapi saya tidak memiliki banyak uang untuk membayar Anda. Ucap wanita yang dipanggil Bibi Yao itu. Anda tidak perlu terlalu formal. Anda jauh lebih tua dari saya jadi bersikap seperti biasa saja. Ucap Kai sedikit malu. Kai tersenyum hangat kemudian mulai menjelaskan. Saya tidak memiliki niat jahat. Saya tertarik kepada anak-anak dari panti asuhan Anda karena mereka semua memiliki sifat baik yang sangat jarang ditemui di dunia yang kejam ini. Lanjut Kai mencoba membujuk. Bibi Yao mulai berpikir sejenak, lalu mempertimbangkan apa yang akan dialami anak asuhnya ketika telah menjadi pendekar di masa depan. Maaf, saya tidak bisa menerima permintaan Anda. Saya tidak menginginkan anak asuh saya menjadi pendekar. Tolak Bibi Yao tegas. Kai menduga Bibi Yao akan menerima permintaannya, tapi setelah mendengar jawaban yang diberikan oleh Bibi Yao, Kai merasa sangat terkejut. Lah menatap Bibi Yao sebentar dan mulai bertanya, boleh ku tahu alasannya? Tersenyum lembut Bibi Yao mulai menjawab, alasannya sederhana saja. Jika suatu saat anak-anak ini menjadi pendekar maka mereka akan membunuh dan terus membunuh demi terciptanya kedamaian, dan juga aku tidak ingin mereka menjadi seorang pembunuh di masa depan. Jawaban yang diberikan oleh Bibi Yao membuat Kai sedikit linglung, lah juga merasa itu masuk akal. Ketika pertama kali membunuh orang Kai merasa nyawa seseorang di dunia ini tidak ada harganya. Setelah mengingat-ingat Kai telah membunuh ribuan orang dan merasa itu hal yang wajar baginya, mereka melakukan banyak pembunuhan jadi Kai membalas perbuatan mereka dengan nyawa mereka. Tapi setelah mendengar jawaban dari Bibi Yao membuat hati Kai menjadi hangat, orang baik sungguh ada di dunia ini. Gumam Kai pelan. Bibi, dunia ini sangat kejam. Jika Anda ingin hidup tenang Anda harus memiliki kekuatan untuk itu. Jika Anda tidak memiliki kekuatan jangankan ingin hidup dengan tenang bahkan nyawa Anda akan terancam setiap harinya. Tegas Kai. Balasan Kai saat ini membuat Bibi Yao menjadi bingung. Satu sisi ia tidak ingin anak asuhnya menjadi pembunuh, sisi yang lain jika mereka tidak ingin terbunuh mereka harus memiliki kekuatan untuk melindungi nyawanya. Mengertakkan giginya, Bibi Yao dengan berat hati mulai menjawab, apa yang Anda katakan memang benar, suamiku dulu juga seorang pendekar tapi saat peperangan antar kekaisaran, suamiku tewas saat itu. Ketika aku mulai membuka panti asuhan aku tidak ingin anak-anak yang aku rawat memiliki nasib yang sama seperti suamiku dulu. Ketika mulai membicarakan suaminya air mata mulai mengalir dari matanya. Mendengar cerita yang disampaikan oleh Bibi Yao membuat Kai sedikit sedih. Tapi setelah itu Lah mulai tersenyum, Bibi aku mengerti keputusanmu itu, aku tidak akan membujukku lagi. Mendengar jawaban yang Kai berikan hati Bibi Yao menjadi sedikit kagum, Lah menggelengkan kepalanya, melihat dari sifat Tuan, kurasa Tuan akan menjadi guru yang baik untuk anak-anakku, Anda benar jika ingin hidup dengan tenang, kami harus memiliki kekuatan untuk itu. Awalnya ekspresi Kai yang sedikit kecewa mulai terlihat ceria lagi. Terima kasih Bibi Yao. Sebelum itu izinkan aku mengajak anak-anak ini untuk berbelanja beberapa pakaian serta mengajak mereka untuk makan terlebih dulu. Apakah Bibi Yao juga mau ikut? Ajak Kai. Tidak kalian saja yang pergi, aku masih harus membersihkan panti asuhan ini. Tolak Bibi Yao lembut. Maaf Paman, aku juga tidak bisa ikut. Aku harus membantu Bibi untuk membersihkan panti asuhan. Melihat itu, Kai mengibaskan tangannya dan seketika panti asuhan yang penuh dengan debu kini telah kembali bersih tanpa sebutir debu sekalipun. Hoa, itu keren sekali Paman, apakah Paman bisa mengajariku teknik itu? Ucap Hao dengan tatapan penuh harap. Paman, aku juga ingin mempelajari teknik itu. Aku juga.
Seluruh anak-anak yang melihat Kai dapat membersihkan panti asuhan dengan mudah menjadi bersemangat. Iya, Dotlia, nanti paman akan mengajari kalian semua teknik itu, bahkan paman juga memiliki teknik yang lebih hebat daripada yang tadi. Jawab Kai bangga. Baik, mari Bibi Yao, kita pergi membeli baju bersama. Ucap Kai mengulurkan tangan kanannya mengajak. Bibi Yao dengan sedikit malu menggandeng tangan Kai. Setelah itu mereka semua mulai berangkat menuju kota Huo bersama-sama. Bab 35. Keributan di toko. Di kota Huo, Kai bersama dengan anak-anak panti asuhan berjalan di dalam kota menuju toko pakaian. Mereka semua pada saat itu menjadi pusat perhatian di seluruh kota. Hei, lihat itu, bukankah itu anak-anak dari panti asuhan di luar kota? Bisik seorang penduduk kota. Lia, aku juga tahu. 10 menit berlalu sejak Kai memasuki kota Huo bersama dengan anak-anak, sekarang ia telah berada tepat di depan toko pakaian. Baik, sekarang kakak akan membelikan kalian pakaian yang layak pakai, pilihlah sesuka kalian, kakak akan membayar semuanya. Ucap Kai pada anak-anak panti asuhan diiringi senyuman manisnya. Terima kasih paman, ucap mereka serentak. Sudah berapa kali ku bilang, panggil aku kakak, batin Kai. Para anak-anak dari panti asuhan itu mulai memasuki toko pakaian, tetapi saat hendak memasuki pintu toko mereka dicegat oleh penjaga toko. Dari mana anak-anak miskin ini berasal? Hus, pergilah, bentak penjaga toko itu. Hao yang tidak terima diperlakukan seperti itu mulai berlari ke depan berniat memukul penjaga toko. Kepalan tinjunya bahkan belum mengenai tubuh penjaga toko. Hao telah terpental menjauh, arg. Teriak Hao sambil mengeluarkan seteguk darah. Kai tak sempat menyelamatkannya, lah sedikit terlambat menyadari serangan itu. Dengan amarah yang sangat besar Kai mengarahkan deat auranya pada penjaga toko. Tapi sebelum itu Kai memberikan sebuah pil penyembuh kelas atas kepada Hao, saat itu pula luka dalam yang dimiliki Hao sembuh seketika. Bernafas lega, Kai mengarahkan pandangannya kembali pada penjaga toko, apa yang telah kau lakukan? Kami hanya ingin membeli baju di tokomu, tapi ini pelayanan yang kau berikan, sekarang panggil manajer toko ini, aku ingin dia memberikan kompensasi atas apa yang telah kau lakukan. Ucap Kai penuh amarah. Penjaga toko yang saat itu sedang didesak oleh deat aura milik Kai menjadi sesak nafas, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Yang hentikan ini, Hao telah sembuh jadi tidak perlu memperbesar masalah ini lagi. Terdengar suara gadis kecil dari belakang tubuh Kai. Kai melirik penjaga toko yang sedang kesakitan dan mulai menghela nafas panjang. Hah. Panggil manajermu sekarang. Walaupun suara Kai pelan namun masih tersisa sedikit kemarahan dalam suaranya. Tak menjawab perkataan Kai, penjaga toko langsung bergegas memasuki toko dan mulai memanggil manajernya. Setelah penjaga toko masuk ke dalam, Kai menghampiri Hao dan mulai mengelus kepalanya. Kau cukup berani nak, sebagai hadiah akan kuberikan sebuah teknik yang cukup hebat padamu. Kai memuji Hao sambil menunjukkan senyumannya. Merasa dirinya dipuji, Hao pun menjadi sangat bangga. Terima kasih paman, ketika aku dewasa nanti, aku akan melindungi bibi dan juga teman-temanku semua. Ucapnya penuh kebanggaan. Selang 5 menit berlalu muncul penjaga toko dan di sampingnya terlihat pria gemuk sambil membawa daging ayam di tangannya. Dia orangnya tuan, ucap penjaga toko sambil menunjuk Kai yang berada di depannya. Sambil memakan ayam di tangan kanannya, manajer toko itu mulai berjalan mendekati Kai, perutnya yang penuh lemak bergoyang ketika berjalan. Jadi kau yang telah membuat keributan di tokoku, apa kau tahu ayahku merupakan wali kota di kota ini? Ucap pria gemuk penuh kesombongan. Bibi Yao yang telah tinggal di kota ini selama bertahun-tahun mengenali pemuda gemuk di depannya. Tuan Yan, sebaiknya Anda jangan menyinggungnya. La adalah satu-satunya putra wali kota dan juga wali kota sangat menyayangi dirinya. Cih,
Terus kenapa jika ayahmu merupakan seorang wali kota? Kau pikir diriku takut padanya? Aku bahkan tidak takut pada Kaisar Yanchen. Apalagi ayahmu. Wajahmu bahkan lebih buruk daripada baby. Apa? Beraninya dirimu menghinaku? Menatap Kai dengan penuh amarah, pria gendut itu menyuruh bawahannya untuk menyerang Kai. Apalagi yang kalian tunggu? Cepat serang dia. Hanya sepersekian detik Kai dengan cepat mematahkan kedua Kai bawahan pria gemuk dan Kai juga mematahkan kedua tangan dari anak wali kota. Ah, 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 teriak pria gendut itu kesakitan. Sudahlah Yan Ge, kau bilang akan membelikan kami baju, jangan membuat masalah yang berlebihan. Ucap Lin Zilian mencoba mencegah Kai membunuh putra wali kota. Lin Zilian merupakan gadis cerdas, di usianya yang masih 8 tahun ia telah belajar memasak dan membaca buku. Bahkan Bibi Yao saja tidak bisa membaca, Lin Zilian dapat membaca karena setiap ia berjualan ia diam-diam pergi ke perpustakaan kota untuk belajar membaca. Zilian juga tahu bahwa jika Kai membunuh pria gemuk itu, makalah dan para temannya akan dibunuh oleh wali kota. Dirinya tidak tahu seberapa kuat Kai itu, tapi ia tahu bahwa wali kota sangatlah kuat, batu yang beratnya mencapai 500 kg saja dapat dihancurkannya dengan satu pukulan. Anggap saja dirimu beruntung gendut. Setelah selesai berkata seperti itu, Kai mengajak Zilin dan anak-anak panti asuhan ke toko pakaian yang lain. Sial, siapa sebenarnya orang itu? Beraninya dia mematahkan kedua tanganku, aku akan meminta ayahku untuk membunuhnya. Ucapnya sambil menahan sakit. Setelah peristiwa di toko pakaian sebelumnya, kini Kai mengajak mereka semua untuk membeli pakaian di toko yang lain. Setelah menemukan toko pakaian, mereka semua pun memasukinya bersama. Tidak seperti toko sebelumnya, kini penjaga toko terlihat sangat ramah. Bahkan ketika anak-anak panti asuhan memasuki toko itu, penjaga toko mempersilakan mereka memasuki toko itu. Setelah 1 jam di dalam toko itu, kini pakaian dari anak-anak panti asuhan sangatlah bagus. Mereka semua terlihat seperti anak bangsawan sekarang. Kai membayar 1000 keping koin emas untuk membayar semua pakaian yang dibeli oleh anak panti. Tak lupa juga Kai membelikan sebuah baju untuk Bibi Yao. Bibi Yao yang melihat sifat yang ditunjukkan oleh Kai pada anak asuhnya menjadi sangat senang, air matanya sedikit keluar. Ila dengan senang hati menerima baju yang dibelikan oleh Kai. Lin Zilian yang telah berganti baju dengan pakaian merah bermotif bunga, membuat Kai sedikit terpana. Dia memang sungguh cantik, tapi kecantikannya masih kalah dengan kecantikan yang Yi miliki. Yang dikatakan Kai memang benar. Walaupun Lin Zilian merupakan seorang gadis yang sangat cantik, tapi jika dibandingkan dengan Yila masih kalah telak. Selesai membeli pakaian, Kai mengajak mereka untuk makan, dengan menggunakan mata elangnya. Kai dapat menemukan rumah makan, salam sekejap. Karena Kai tidak ingin dirinya diganggu oleh pelanggan lain, La memutuskan untuk menyewa meja VIP untuk dirinya dan anak-anak panti asuhan makan. Tidak usah malu-malu, pesanlah sesuka hati kalian. Kakak Yan akan membelikan semuanya, makanlah sampai kenyang, jika kurang kalian dapat memesan makanan lagi. Kata Kai menatap anak-anak di depannya. Selang 15 menit makanan yang Kai pesan kini telah memenuhi meja makan, tapi bahkan belum 5 menit seluruh makanan yang La pesan telah habis tak bersisa. Melihat anak panti asuhan yang masih terlihat lapar, Kai memesan lebih banyak makanan lagi. Saat mereka semua selesai makan, Kai memberitahu Bibi Yao bahwa mereka tidak perlu tinggal di panti asuhan itu lagi. Bibi Yao, karena para anak ini telah menjadi muridku, sebaiknya kian semua meninggalkan panti itu dan tinggal bersamaku, ajaknya. Tanpa berpikir panjang Bibi Yao pun menyetujuinya. Tapi di mana kita akan tinggal? Tanya Bibi Yao penasaran. Tersenyum kecil Kai melambaikan tangannya dan seketika, Bibi Yao dan anak-anak panti asuhan langsung menghilang tanpa jejak. Bab 36.
membawa anak-anak masuk ke dalam dunia jiwa. Di sebuah padang rumput yang penuh pepohonan, di bawah pohon mangga kini muncul sebuah kilatan cahaya, karena sekarang siang hari jadi kilatan cahaya itu tidak terlalu silau. Ketika kilatan cahaya itu mulai menghilang muncul satu demi satu anak-anak dari panti asuhan di sana. Hoa, indah sekali, apakah ini surga? Ucap Hao terpukau, La dari dulu tidak pernah meninggalkan panti asuhan, jadi ketika La melihat pemandangan indah tanpa sengaja, mulutnya mengeluarkan kata surga. Anak-anak lainnya juga sama terpukaunya dengan Hao. Bagaimana tidak terpukau, jelas-jelas di sana terdapat berbagai tumbuhan, hewan, bahkan udara di sana sangat sejuk untuk dihirup. Saat masih terlena dalam pikiran masing-masing, Kak tiba-tiba datang entah dari mana. Bagaimana, apakah kalian senang? Mulai sekarang hingga seterusnya kalian akan tinggal di sini. Ucap Kai mengagetkan para anak-anak Seta Bibi Yao di sana. Mengelus dada mereka karena kaget. Lin Zilian mulai bertanya, kita sekarang berada di mana Yan Ge? Tanyanya penasaran. Kita sekarang berada di dunia jiwa. Jawab Kai. Dunia jiwa. Melihat kebingungan di wajah anak-anak, Kai dengan perlahan mulai menjelaskan, dunia jiwa adalah dunia yang tercipta ketika seseorang telah berada di ranah Raja Dao. Tapi ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi. Tak semua Raja Dao dapat membentuk dunia jiwa. Jelasnya, Raja Dao, dunia ciptaan sendiri. Semakin Kai menjelaskan semakin bingung pula anak-anak di depannya. Sial, aku lupa kalau anak-anak ini belum pernah belajar kultivasi. Duh, bodohnya aku, batin Kai. Baik, nanti ketika kalian belajar berkultivasi kalian akan tahu sendiri apa yang kakak maksud tadi. Untuk sekarang kalian sebaiknya mandi terlebih dulu. Tak jauh dari sini ada rumah yang pernah ku buat untuk berlatih. Kai dan para anak-anak mulai berjalan ke arah utara. Tak sampai 10 menit berjalan dapat terlihat sebuah rumah mewah dengan tembok yang terbuat dari batu roh. Ukiran Phoenix yang sangat cantik dapat dilihat di sana. Apakah itu rumah yang akan kita tinggali? Hao yang dari tadi sangat bersemangat mulai bertanya. Iya, mulai sekarang kalian semua akan tinggal di sana. Ada berbagai macam makanan dan bahannya terdapat di sana, jadi jika kalian lapar kalian bebas makan kapanpun. Setelah sampai di depan pintu rumah, Kai yang saat itu hendak membuka pintu dikejutkan dengan terbukanya pintu rumah itu. Saat pintu telah terbuka terlihat sesosok gadis imut dengan rambut hitamnya yang diikat dengan gaya lurus. Oh Tuan, apa yang sedang Tuan lakukan di sini? Tanya Yi sambil melirik anak-anak di belakang Kai. Terpana dengan kecantikan Yi dengan gaya rambutnya, saat mendengar pertanyaan yang dilontarkan Yi. Kai tersadar dari lamunannya. Biar ku perkenalkan. Ini adalah murid baruku dan mulai sekarang akan tinggal di rumah ini. Ucap Kai mencoba menutupi rasa malunya. Ini, dia adalah adikku yang menjaga rumah ini. Lanjut Kai, La bingung mau memperkenalkan Yi seperti apa. Yi yang diperkenalkan Kai sebagai adiknya menjadi sangat malu, blus. Seketika wajahnya yang putih sekarang berubah menjadi kemerahan. Tuan, apa maksudnya ini? Ucap Yi mencoba berbicara dengan Kai melalui pikiran. Maaf, Yi, aku bingung harus memperkenalkanmu bagaimana, karena sudah terlanjur anggap saja aku kakakmu sekarang. Ucap Kai sedikit rasa bersalah terlihat di wajahnya. Siapa yang ingin jadi adikmu? Aku ingin menjadi wanitamu, bodoh. Batin Yi, dalam hatinya ia sedikit kesal atas apa yang telah Kai katakan. 5. Tapi Yi tidak menunjukkan ekspresi marahnya melainkan tersenyum. Silakan masuk, aku akan membuat makanan segera. Ucapnya kemudian pergi ke arah dapur untuk membuat makanan. Biarkan aku membantumu. Bibi Yao yang merasa tidak enak hati ingin membantu Yi memasak. Ah, aku juga, sahut Lin Zilian. Melihat Lin Zilian di sana Yi sedikit mengerutkan keningnya. Siapa dia?
Apakah Tuan memiliki pacar simpanan? Karena kekesalannya pada Kai, Yi mulai berpikir yang aneh-aneh. Plak, suara tamparan terdengar di ruangan itu. Yi, apa yang kau lakukan? Kenapa menamparkan pipimu sendiri? Ucap Kai kaget. Asteris tidak apa-apa kak, tadi ada nyamuk di sini. Ucap Yi mencari alasan. Lah sebenarnya menamparkan pipinya untuk menghilangkan pikiran aneh tentang tuannya. Setelah kejadian itu, Yi bersama dengan Bibi Yao dan Lin Zilian mulai memasak. Sementara itu Kai sedang mengajari anak-anak tentang dasar-dasar kultivasi. Hao yang paling menonjol di antara anak-anak lainnya, lah dengan cepat memahami apa yang telah Kai jelaskan. Setelah itu, Kai mulai mengajari Hao berkultivasi. Tapi sebelum itu Kai mengolah tubuh lemah Hao agar tidak terjadi hambatan saat ia sedang berkultivasi. Kai memberi pil penguat tulang dan pil darah, untuk memperkuat tulang dan darah yang Hao miliki. Tapi sebelum itu Kai telah memperingatkan Hao bahwa untuk memperkuat tulang dan darahnya akan menimbulkan rasa sakit yang luas biasa. Kak juga bermaksud untuk menguji tekad Hao di sana. Jika seorang pejuang tidak memiliki tekad maka lah tak akan bisa terus tumbuh menjadi kuat. Lanjutkan saja guru, aku pasti dapat bertahan dari rasa sakit ini. Ucap Lin Hao dengan penuh percaya diri. Hao memakan 2 pil yang Kai berikan tadi, seketika itu, darah Hao sekarang rasanya seperti mendidih dan tulangnya terus-menerus diolah menjadi lebih kuat. Ah! Teriakan Hao yang sangat keras dapat didengar oleh Bibi Yao dan Lin Zilian. Yi yang saat itu bersama mereka mulai menenangkan keduanya. Tenang saja, mungkin saat ini kakak sedang memperkuat tulang dan darah milik anak-anak itu. Setelah mendengar perkataan Yi, hati kedua orang itu menjadi tenang. Saat ini tubuh Hao terus-menerus mengeluarkan banyak cairan hitam yang memiliki bau yang sangat busuk. Teriakannya juga sedikit demi sedikit mereda. Hingga akhirnya setelah proses itu selesai, Hao langsung tergeletak pingsan di tempat. Kai menggendongnya ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai memandikan Hao, kini terlihat wajah Hao telah sedikit lebih tampan dan juga tubuhnya lebih tinggi dari anak seumurannya. Karena hanya Hao saja yang telah memahami dasar kultivasi, Kai belum mengolah tubuh anak-anak yang lain. Setelah 1 jam berlalu, Yi, Bibi Yao, dan Zilian membawa banyak makanan ke dalam ruang makan. Ada berbagai jenis makanan di sana. Anak-anak itu memakan semua makanan dengan lahap. Meskipun begitu mereka masih menyisakan makanan untuk Hao makan, dapat dilihat meskipun banyak makanan enak di depan mata mereka. Mereka semua tidak serakah bahkan menyisakan makan itu untuk diberikan pada temannya. Melihat itu semua Kai dapat merasakan kehangatan di antara anak-anak itu. Selesai anak-anak makan, Kai memutuskan untuk kembali ke kota Huo. Sebelum itulah berpamitan pada Yi dan juga orang-orang dari panti asuhan. Lah juga telah berpesan pada Yi untuk mengajari anak-anak itu berkultivasi. Walaupun dirinya telah mengajarkan dasar-dasarnya tapi untuk teknik budidaya Kai belum mengajari mereka sama sekali. Selesai berpamitan Kai langsung menghilang menjadi gumpalan cahaya. Ketika sampai di kota Huo Kai dengan cepat memasuki penginapan tempat Paman Zong berada. Tapi saat hendak sampai di penginapan, di tengah jalan Kai tertawa jahat, hahaha. Ada seorang yang berani menyerang jiwaku. Karena kau begitu berani, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Bab 37. Tidak sengaja. Tengah malam di sebuah kota terlihat seorang pemuda sedang tertawa di gelapnya malam. Sesuatu seperti asap hitam keluar dari tubuh pemuda itu. Asap hitam itu mulai menyebar ke satu arah dan kemudian menghilang. Akan kulihat bagaimana kau mengatasinya. Ucap pemuda itu tersenyum menyeringai. Asap hitam itu terbang dengan cepat menuju sebuah rumah wali kota. Tanpa ada yang menyadarinya, kumpulan asap hitam itu kemudian mulai mengelilingi seorang pria paruh baya yang sedang duduk di meja kerjanya. Pria paruh baya itu tidak menyadari kehadiran asap hitam itu,
seketika tubuh pria paruh baya itu langsung bergetar hebat, lah menyentuh dadanya yang terasa sakit dan memegangi kepalanya yang terus berdenyut. Matanya kini mulai merah berlinang darah, hidungnya terus-menerus mengeluarkan darah segar dan mulutnya mengeluarkan seteguk darah. Tapi saat ia hampir kehilangan nyawanya, kumpulan asap hitam itu mulai menghilang. Menyadari rasa sakit di tubuh ia mulai menghilang, pria paruh baya itu langsung tergeletak pingsan karena banyak kehilangan darah. Kurasa cukup sampai di sini saja, mengambil hidupnya itu kurasa terlalu kejam. Gumam pemuda pelan. Di penginapan Li, seorang pria berjanggut sedang duduk di sebuah kasur. Wajahnya kini menunjukkan ekspresi khawatir. Kenapa tuan muda masih belum sampai? Bukankah ia hanya sedang berjalan-jalan saja? Ucapnya terus-menerus khawatir. Jika 5 menit lagi tuan muda masih belum datang, sebaiknya aku harus segera mencarinya keluar. Setelah menunggu selama 5 menit dan Kai masih belum datang, Paman Zong langsung beranjak dari tempat tidurnya dan bersiap keluar. Ketika jaraknya dengan pintu kamar hanya terpusat 2 meter saja, terdengar suara pintu terbuka dari depannya. Paman Zong, apa yang sedang kau lakukan? Terdengar suara pemuda dari balik pintu. Ah tuan muda, kau mengagetkanku saja. Aku baru saja ingin mencarimu, kenapa lama sekali jalan-jalannya? Ucap Paman Zong sedikit khawatir. Maaf Paman, aku tadi terlalu asik bermain andi aku sampai lupa waktu. Ya sudah, mari kita makan tuan muda. Aku telah memesan makanan yang paling populer di sini. Mereka berdua turun setelah berbincang-bincang sebentar. Di dalam ruang makan di sana terlihat cukup ramai orang. Padahal saat ini sudah tengah malam yang berarti waktunya bagi manusia biasa untuk tidur. Kai dan Paman Zong duduk di sebuah meja dekat dengan jendela penginapan. Alunan musik yang merdu ditambah suasana tenang ini membuat orang akan terasa nyaman tinggal di sana. Menunggu 7 menit, makanan yang telah dipesan oleh Paman Zong kini telah siap saji. Terlihat berbagai daging binatang serta sayuran di meja makan Kai dan Paman Zong. Paman Zong dari tadi telah kelaparan, kini di depannya terdapat makanan dengan aroma yang sangat enak membuat Paman Zong tidak bisa menutupi air liurnya. Haha, silakan Paman, tidak perlu terlalu sungkan. Jika nanti masih kurang Paman bisa memesan lagi. Ucap Kai tertawa kecil. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Paman Zong meraih 2 ayam panggang dan langsung memakannya dengan lahap, lah mengambil sesuap nasi dan langsung menelannya tanpa dikunyah sedikitpun. Melihat asteris makan dari Paman Zong, membuat Kai juga ikut makan dengan lahap. Para pelanggan di sana dibuat ternganga oleh tingkah mereka berdua. Suara cegukan terdengar dari mulut Kai, lah telah menghabiskan 3 mangkok penuh makanan di sana, sedangkan Paman Zong lebih mengerikan lagi, lah telah menghabiskan 9 mangkok makanan. Tak kusangka, Paman ternyata memiliki asteris makan yang sangat besar seperti ini. Ucap Kai sedikit menyindir. Haha Tuan bisa saja, tapi saya juga terkejut. Tuan memiliki tubuh yang kurus tetapi makan Anda juga sangat besar. Balas Paman Zong menyindir. Setelah membayar makan, Kai pergi ke kamar yang ia sewa dan mulai tidur karena seharian ini tubuhnya telah kelelahan. Paman Zong juga sama seperti Kai, setelah perutnya terisi lah langsung tergeletak tidur. Keesokan paginya, sinar matahari telah menerangi kamar yang Kai gunakan dan membuatnya terbangun dari tidurnya. Hoam. Setelah selesai mandi aku akan mengecek perkembangan dari anak-anak. Ucapnya sambil menguap. Pergi ke kamar mandi dan membersihkan badannya. Kai menghampiri Paman Zong di kamar dan meminta izin sebentar sebelum melanjutkan perjalanannya. Kai meninggalkan penginapan dan mencari tempat yage sepi untuknya memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, kini terlihat anak-anak sedang fokus berlatih dan Yi yang sedang fokus mengajar.
Kai yang datang tiba-tiba mengagetkan Yi dan para anak panti. Bagaimana perkembangannya? Tanya Kai. Mereka semua sangat berbakat Kak. Mayoritas dari mereka kini telah berada di ranah pembentukan Ki Tier 2, dan ada beberapa anak yang telah sampai di pembentukan Ki Tier 3. Mengambil nafas pendek, Yi melanjutkan, Hao dan Zilian sekarang telah berada di ranah pembentukan Ki Tier 4. Jawab Yi, mencoba menjelaskannya sedetail mungkin. Kai menganggukkan kepalanya dan mulai menjelaskan rencananya pada Bibi Yao. Bibi Yao, aku akan menjelaskan tujuanku padamu. Setelah mendengar ini Bibi bebas memilih pilihan yang Bibi anggap benar. Menghela nafas panjang, Kai mulai berbicara, Bibi Yao sebenarnya nama asliku bukan Xian. Kai membuka penyamaran yang telah ia pakai hingga saat ini lalu lanjut berkata, namaku Ling Sukai, Pangeran Kekaisaran Rubah Perak yang telah dikabarkan meninggal di Jurang Iblis. Tujuanku sebenarnya lalah untuk membalas dendam atas apa yang telah ayah dan keluarganya lakukan padaku. Mungkin Bibi juga akan dikep sebagai pengkhianat oleh penduduk benua selatan. Penjelasan yang Kai berikan membuat Bibi Yao menjadi sakit kepala. Di sisi lain lah terkejut identitas milik Kai. Di sisi lain tujuan Kai adalah membalas dendam pada keluarganya yang merupakan kaisar di benua selatan. Merenung sebentar Bibi Yao, menatap Kai kini ekspresi terkejutnya digantikan oleh senyuman manis yang membuat Kai merasakan kehangatan darinya. Bibi Yao memiliki umur sekitar 40 tahun, tapi anehnya wajahnya masih sangatlah cantik, tak terlihat sedikit pun keriput di wajahnya. Padahal Bibi Yao bukan seorang pembudidaya. Kecantikan Bibi Yao juga di atas rata-rata, jadi saatlah tersenyum manis ke arah Kai, sedikit rona merah terlihat di pipi Kai. Tuan muda, Anda memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak ini. Bagiku tak ada yang lebih penting daripada melihat senyuman bahagia di wajah anak-anak ini. Bahkan walaupun aku dikep sebagai pengkhianat aku masih akan melakukannya selama anak-anak itu dapat hidup bahagia. Jadi, aku akan selalu mengikuti Tuan muda kemanapun Anda pergi. Semenjak suami saya meninggal hanya anak-anak ini yang bisa membuat saya merasa bahagia. Ucap Bibi Yao senang. Kai tanpa sadar langsung memeluk erat Bibi Yao di depannya. Waduh. MC-nya dapat MILF guys. Kia, Tuan muda apa yang sedang Anda lakukan? Ucap Bibi Yao tersipu malu. Kai melepas pelukannya dengan wajah memerah karena tersipu malu. Dayana di antara mereka berdua kini menjadi sangat canggung. Bab 38. Pembalasan dendam dimulai. Setelah berpamitan pada anak-anak panti, Kai langsung keluar dari dunia jiwa dan menemui Paman Zong untuk melanjutkan perjalanan. 3 hari berlalu, Kai akhirnya telah naik tingkat menjadi pendekar suci Tier 2. Kai memutuskan untuk melatih Paman Zong menjadi lebih kuat, agar saatlah pergi meninggalkannya, Paman Zong dapat melindungi dirinya. Kai memberikan Paman Zong sebuah pil kondensasi, agar Paman Zong dapat menerobos tingkat pejuang perak. Paman Zong memiliki keinginan untuk menerima pil itu, tapi sesaat kemudianlah menolak pil itu dengan ramah. Maaf Tuan muda, pil itu sangat mahal. Meskipun saya hanya seorang kusir tapi saya mengetahui beberapa pil tertentu, salah satunya yang diberikan Tuan muda. Ucap Paman Zong masih mempertahankan senyumannya. Jika itu dijual di pelelangan, mungkin Tuan muda akan mendapatkan ratusan ribu koin emas. Lanjutnya, Kai sudah menduga bahwa Paman Zong akan menolak pil yang dia berikan, tapi Kai sudah mempunyai alasan untuk membujuk Paman Zong agar menerima pil buatannya itu. Paman Zong, apa kau pernah dengar pemenang turnamen alkemis yang diadakan di kota Perak dulu? Ucap Kai. Sepertinya aku pernah mendengarnya. Dari informasi yang kudengar pemenang turnamen itu katanya adalah seorang pemuda yang memurnikan sebuah pil langit kelas tinggi di babak final. Jawab Paman Zong mencoba mengingat-ingat. Kurasa namanya Xian.
Menyadari sesuatu Paman Zong langsung tersentak kaget, jangan-jangan orang itu adalah tuan muda. Itu memang aku, jadi tolong jangan tolak pil ini sama sekali tidak berguna untukku. Ucap Kai menyerahkan pil di tangannya. Ah, itu, terima kasih. Balas Paman Zong gembira. Haha, jangan sungkan Paman, silakan gunakan sekarang, aku akan ambil alih mengendarai kudanya. Paman Zong cuma menghela nafas pelan menghadapi sikap Kai di sana. Paman Zong pun segera memasuki gerbong di belakangnya dan mulai menyerap pil kondensasi yang Kai berikan. Kai yang tengah berada di kursi depan kini mulai mengendarai kuda kereta. Baiklah. Ini pertama kalinya aku mengendarai kuda, kuharap ini akan menyenangkan. Ucap Kai dengan ekspresi bersemangat. Yi, beli keterampilan berkuda di toko sistem. Perintah Kai. Menunggu beberapa saat muncul sebuah notifikasi di kepala Kai. Ding, Tuan telah membeli keterampilan berkuda. Menghabiskan 10 poin sistem. Murah sekali, cek, ucap Kai dengan nada sombong. Karena Tuan mengejek sistem, 100.000 poin sistem telah dipotong. Apa maksudnya ini? Kembalikan poinku Yi, jangan korup. Ucap Kai kesal. Poin yang telah dipotong tidak bisa dikembalikan lagi. Pangkat garis bawah pangkat ucap Yi. Apa-apaan emot itu bikin kesal aja. Kai sekarang benar-benar dalam mood yang buruk. Untuk menghilangkan kekesalannya, Kai memacu kudanya dengan sangat cepat selama 2 hari tanpa beristirahat. Kelak, suara pintu terbuka terdengar di belakang Kai. Paman Zong yang telah selesai menyerap pil kondensasi dan naik tingkat menjadi pejuang perak kini menjadi lebih muda 2 tahun. Paman Zong, ucap Kai seraya memeluknya bahagia. Paman, Anda sekarang terlihat lebih muda, pasti anak dan istri Paman akan sangat bahagia melihat keadaan Paman saat ini. Lanjutnya memuji. 2. Haha, Anda terlalu memuji Tuan Muda, ini semua berkat pil yang Tuan Muda berikan 3 hari yang lalu. Balas Paman Zong malu-malu. Kai mengobrol dengan Paman Zong selama setengah jam setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Kai sekarang tengah tidur di dalam gerbong kereta. Tanpa Kai sadari tiba-tiba skill pelahap bintang miliknya mulai aktif sendiri dan menyerap ki di sekitarnya dengan cepat. Dan itu pun terus berlanjut hingga matahari terbit. Hoam, kau tidur nyenyak sekali kemarin malam, bahkan saat bangun tubuhku langsung terasa segar. Ucap Kai sambil mengusap kedua matanya. La membuka jendela kereta dan menyadari bahwa saat ini ia telah melewati hutan dan telah sampai di sebuah kerajaan yang sangat besar dengan tembok gerbangnya dibangun dengan sangat mewah. Tuan Muda, kita telah sampai di tujuan. Itu adalah Kekaisaran Rubah Perak, pemimpin dari benua selatan. Ucap Paman Zong sambil menunjuk sebuah kerajaan yang sangat besar berada di depannya. Ingatan demi ingatan mulai bermunculan di kepala Kai, ekspresi kemarahan, kebencian, kekesalan dan juga aura pembunuh mulai bercampur aduk dalam dirinya. Seolah-olah kesadaran dirinya mulai diambil alih oleh orang lain. Aura hitam pekat mulai bermunculan di sekitar Kai, yang membuat Paman Zong merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Apa yang sedang kau lakukan Tuan? Paman Zong di sana bisa terbunuh oleh ulahmu. Teriak Yi dari dalam dunia jiwa. Teriakan Yi yang langsung menebus kepala Kai seperti layaknya sebuah anak panah langsung membuat Kai tersadar dari lamunannya. La melihat kondisi Paman Zong yang sedang menahan sakit tak berdaya di depannya, membuat hati Kai terasa sangat sakit seperti teriris oleh pisau. Maafkan aku Paman. Aku tak bisa mengendalikan diriku sehingga membuat keadaan Paman seperti ini. Ucap Kai merasa bersalah. Kai kemudian memberikan sebuah pil penyembuh tingkat tinggi dan seketika luka Paman Zong perlahan-lahan sembuh. Selama memasuki kekaisaran, Kai tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan ketika Paman Zong mengajaknya berbicara, Kai berpura-pura tidur untuk menghindarinya. Tuan Muda, apa Anda masih merasa bersalah? Haha,
Aku baik-baik saja sekarang jadi tak perlu khawatir seperti itu. Ucap Paman Zong mencoba menenangkan. Tidak perlu merasa bersalah Tuan Muda, setiap orang pasti akan membuat sebuah kesalahan tidak terkecuali Tuan Muda. Ujar Paman Zong memberi nasihat. Tak butuh lama bagi Kai untuk memahami nasihat dari Paman Zong, setelah itu dia kembali ceria. Syukurlah Anda kembali ceria lagi. Terima kasih Paman karena sudah menjadi temanku, ini adalah hadiah dariku. Kai mengeluarkan sebuah token dari inventory, itu berwarna coklat dan terdapat sebuah rune kuno di dalam token itu. Apa ini Tuan Muda? Paman Zong bertanya dengan begitu penasaran. Ini adalah sebuah artefak Paman, jika Paman dalam bahaya, artefak ini akan melindungi Paman. Ini ada 3, 1 untuk Paman sedangkan 2 lainnya untuk keluarga Paman. Tubuh Paman Zong sedikit bergetar, ia sangat berterima kasih dengan hadiah dari Zukai. Terima kasih. Kuharap kita dapat bertemu lagi Tuan Muda. Selamat tinggal. Ucap Paman Zong sambil melambai-lambaikan tangannya. Selamat tinggal, jawab Kai sambil melambaikan tangannya setelah itu pergi menuju ke Kekaisaran Rubah Perak. Bab 39. Zukai vs Ling Yanchen. Kai saat ini sedang berada di sebuah rumah makan yang cukup mewah. Pakaian Kai yang lusuh membuatnya mendapat berbagai cibiran dari para bangsawan yang tengah makan di sana. Kai tidak menganggap cibiran itu dan melanjutkan memakan makanan yang ia pesan. Setelah membayar makanan yang ia pesan, Kai langsung berjalan menuju sebuah istana yang sangat besar yang berada di pusat kota. Wajahnya yang dingin ditambah dengan senyum menyeringai membuat Kai sekarang terlihat seperti seorang iblis yang menyamar menjadi manusia. Karena sekarang tengah malam jalan yang berada di Kekaisaran Rubah Perak sangat sepi, rumah-rumah telah tertutup rapat, hanya beberapa rumah makan serta toko senjata yang buka. Kurang lebih setengah jam telah berlalu sejak Kai mulai berjalan dari rumah makan menuju istana kaisar. Sekarang Kai tepat berada di depan pintu gerbang yang terbuat dari campuran baja dan batu bulan. Kai juga telah menyadari adanya arai pembunuh yang sangat kuat mengelilingi seluruh istana kaisar. Memang pantas diakui sebagai penguasa benua selatan, bahkan aku saja kesulitan untuk membuat arai pembunuh seperti ini. Ucap Kai memuji. Kemudian Kai mengeluarkan sebuah kertas hitam dari sakunya dan kemudian melempar kertas hitam itu pada arai pembunuh di depannya. Sebuah kilatan listrik dan ledakan terjadi secara bersamaan yang membuat seisi istana kaget. Para prajurit serta pangeran mulai bermunculan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Gumpalan asap yang perlahan mulai menghilang memperlihatkan sosok pria berbaju serba hitam dengan sebuah pedang besar berada di punggung pria itu. Siapa kau? Beraninya membuat keributan di istana ini, apa kau sudah bosan hidup? Teriak pangeran dengan sombongnya. Kai hanya diam saja tidak menjawab. Jenderal istana yang melihat sikap yang Kai tunjukkan menjadi marah. Beraninya kau bersikap seperti itu di depan pangeran, cepat bersujud dan potong lidahmu, maka akan kuampuni nyawamu. Bewahahaha, apa yang orang tua sepertimu bisa lakukan? Kai tertawa lepas seraya mengejek jenderal istana yang berada di depannya. Dasar bocah yang tidak tahu diri, matilah. Jenderal istana kemudian mengeluarkan sebuah tombak dengan ukiran rubah berwarna perak di gagang tombak itu. Kilauan cahaya berwarna perak keluar dari tombak yang dipegang oleh jenderal istana membuat malam yang begitu gelap menjadi terang benderang. Jenderal istana itu langsung menyerang ke arah Kai dengan ujung tombak yang siap menikam jantung Kai kapan saja. Huf, Kai menarik nafas dalam-dalam. Buah. Kemudian mengeluarkannya. Seketika jenderal istana saat itu langsung terhempas dengan kencangnya ke arah tembok istana. Brak, suara tembok retak dapat didengar oleh semua orang yang ada di istana. Mereka semua menoleh ke arah suara tersebut dan melihat jenderal istana yang tergeletak di sana dengan seteguk darah segar keluar dari mulutnya. Dapat dilihat juga bahwa organ dalamnya juga rusak parah. Jenderal Ye,
Teriak pangeran ketiga sambil berlari kencang menuju tempat jenderal istana tergeletak. Para prajurit lainnya juga terkejut dan sangat ketakutan ketika melihat pemuda berbaju hitam di depan mereka. Tak berhenti sampai di situ, Kai mengayunkan pedang besar yang berada di punggungnya dan mulai membantai seluruh prajurit yang ada. Selas, selas, bom, ah! Sayatan pedang serta bunyi teriakan dapat terdengar di kesunyian malam hari itu. Para penduduk yang rumahnya berdekatan dengan istana menjadi terbangun dan mulai keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Setelah keluar dari rumah mereka, para penduduk melihat pemandangan yang sangat menjijikan hingga mereka mulai muntah, bahkan ada yang sampai pingsan. Potongan lengan serta beberapa kepala tanpa tubuh dapat dilihat di depan gerbang istana. Di tengah-tengah puluhan mayat prajurit itu terlihat ada Kai dengan senyum menyeringai. Kai menatap penduduk dengan tatapan dingin dan mulai berbicara, "Pergilah. Aku tidak ingin mengambil nyawa orang yang tak bersalah." Nyatanya para penduduk Kekaisaran Rubah Perak tidak sepenuhnya jahat, jadi Kai tidak perlu repot-repot untuk membunuh para penduduk Kekaisaran. Saat tatapan dingin Kai mengarah pada penduduk, mereka semua langsung berlari tanpa memperdulikan para prajurit yang tewas di sana. "Baiklah, waktunya membasmi para hama di sini," ucap Kai sambil memegang pedang besar di tangan kanannya. Kai langsung menerjang ke arah jenderal istana dan hanya dengan sekali serang tubuh jenderal itu langsung terbelah menjadi dua. Wah, bagaimana mungkin? Jenderal terbunuh hanya dalam satu kali serang, bukankah kekuatannya menyamai ayah atau bahkan lebih kuat darinya? Teriak pangeran histeris. "Berisik, sekarang waktunya bagimu untuk menyusulnya." Kai memegang erat pedang besarnya dengan kedua tangan dan mulai mengayunkannya ke arah pangeran ketiga. Muncul sebuah hembusan angin yang tajam mengarah ke pangeran ketiga dengan cepat. Saat pedang angin itu hampir mengenai leher pangeran, pedang angin itu terbelah menjadi dua oleh sebuah pedang emas yang dipegang oleh seorang pria paruh baya. "Bangsat, jika saja aku terlambat sedikit saja nyawa Haner pasti melayang," batin pria paruh baya itu. "Ayah, orang itu telah membunuh Jenderal Ye, dan juga membunuh ratusan prajurit istana," jelas Ling Han yang berada di belakangnya. Kaisar Yanchen juga mengetahui hal itu. Dirinya dapat melihat mayat Jenderal Ye berserta prajurit istana tergeletak tak bernyawa di tanah. Juga ketika dirinya menahan serangan dari pemuda berbaju hitam di sana, tangannya gemetar menahan rasa sakit dari serangan pemuda itu. 3. Kai mengenali pria tua di depannya ini. Dari ingatan yang ia peroleh dari Ling Zukai, lah tahu bahwa orang yang berada di depannya adalah ayahnya Ling Yanchen. Hawa kebencian yang begitu kuat terpancar dari tubuh Kai yang membuat Kaisar Yanchen sedikit gemetar. "Siapa kau? Kenapa kau bermaksud untuk membunuh anakku?" tanya Kaisar sambil menatap Kai tajam. "Apakah itu penting? Dan juga aku tidak hanya ingin membunuh anakmu, tapi aku bermaksud untuk menghancurkan istana ini dan juga mengambil apa yang seharusnya aku miliki," jawab Kai dingin. Setelah menyelesaikan perkataannya, Kai langsung menyerang Kaisar Yanchen. Gerakannya sangat cepat sehingga membuat Kaisar tidak dapat melihat pergerakan Kai dengan jelas. Duar, tinju yang Kai lepaskan mengenai Kaisar Yanchen tepat di bagian punggungnya. Arkhe. Kaisar Yanchen terpental sejauh 30 meter hingga menabrak sebuah tembok istana hingga hancur. Saat Kai ingin melanjutkan serangannya, lah terpental juga ke belakang akibat serangan yang Kaisar Yanchen keluarkan diam-diam. "Tak kusangka serangan fisikmu sangat kuat. Jika bukan karena armor ini yang melindungiku, mungkin saat itu aku akan terluka cukup parah," ucap Kaisar Yanchen dengan ekspresi serius. Kai yang juga telah menstabilkan tubuhnya menatap Kaisar Yanchen dengan ekspresi dingin. Tanpa berkata apapun, Kai langsung menyerang kembali. Kini lah menyerang menggunakan pedang besar di punggungnya. Ting, bom. Suara tabrakan besi dan ledakan terdengar di halaman istana.
Kai dan Kaisar Yanchen bertarung dengan sangat sengit, masing-masing dari mereka mulai mengeluarkan teknik yang mereka miliki. Teknik pedang langit, gerakan pertama tebasan pedang. Kaisar Yanchen juga ikut mengeluarkan tekniknya. Dua teknik yang Kai dan Kaisar Yanchen keluarkan mulai bertabrakan yang membuat Kai dan Kaisar Yanchen mundur satu langkah. Tak berhenti sampai di situ, Kai dengan cepat mengeluarkan teknik selanjutnya dan terus melakukannya hingga Kaisar Yanchen mengeluarkan seteguk darah. Saat Kai mengeluarkan teknik lagi untuk menghabisinya, terjadi suara ledakan. Boom! Kai saat itu terkena ledakan, mengalami sedikit luka yang membuatnya mengeluarkan sedikit darah dari mulutnya. Ia menatap tajam ke arah depan yang memperlihatkan Kaisar Yanchen yang berhasil menerobos ke ranah Half Saint. Haha, akhirnya aku berhasil menerobos ranah ini setelah terjebak selama bertahun-tahun. Sebagai hadiah aku akan memberimu kematian dengan cepat. Memegang erat pedang emas di tangan kanannya, Kaisar Yanchen menghilang dan muncul di depan Kai dan mengayunkan pedangnya. Kai yang sedikit terlambat menghindar saat itu terkena sedikit serangan yang membuatnya mundur beberapa langkah ke belakang. Topeng yang ia pakai saat itu retak dan pecah, terlihat wajah yang tidak asing di mata Kaisar dan juga Ling Han. Suasana menjadi hening seketika. Kai yang menyadari bahwa topeng yang ia pakai telah pecah tak bisa menutupi identitas aslinya lagi. "Bebe, bagaimana bisa kau masih hidup?" teriak Kaisar Yanchen tak percaya apa yang dilihatnya. Bab 40. Akhir dari keluarga Ling En bagian 1. Halaman istana. "Lama tak bertemu Pak Tua," ucap Kai dengan ekspresi datar. "Li, ini tidak mungkin, bagaimana bisa kau masih hidup? Bukankah saat itu kau terjatuh di jurang kematian? Bahkan aku saja mungkin tidak dapat bertahan hidup setelah jatuh dari sana," ucap Kaisar masih tak percaya apa yang dia lihat. "Alah bacot." Tanpa berbasa-basi Kai dengan cepat menyerang Kaisar Yanchen. Sangat lambat. Kaisar Yanchen memegang erat pedang emas di tangannya dan bersiap menusuk Kai. Hia! Kai yang hanya berada di ranah pendekar suci tak sanggup menahan serangan dari ayahnya. Arg! Kai yang telah dipukul mundur itu menatap ayahnya dengan tatapan membunuh. Mulai mengaktifkan titel Kaisar Bintang miliknya. 2. Seketika seluruh aura yang keluar dari tubuh Kai berubah drastis. Awalnya aura yang Kai keluarkan hanya dapat membuat dada sesak, kini aura yang Kai keluarkan dapat membunuh seorang pendekar raja hanya dalam 1 detik. Kai tidak mencoba menahan dirinya lagi, mengeluarkan deat aura dan darah dewa naganya. "Apa-apaan penindasan ini? Aku telah menerobos ke tingkat Half Saint tapi aku masih dapat ditelan oleh anak ini. Walaupun kultivasiku belum stabil tapi itu sudah cukup untuk membunuhnya. Sebenarnya teknik apa yang dia olah? Jika aku bisa mendapatkannya maka..." Pikiran aneh terlintas di kepala Kaisar yang membuatnya tersenyum jahat. "Anak tidak tahu diri. Aku akan mengampuni dirimu, bahkan mungkin mengangkatmu menjadi pangeran kembali jika kau menyerahkan teknik yang telah kau olah," ucap Kaisar dengan bangganya. "Bah, kau pikir aku peduli dengan semua itu? Saat kau tidak menganggapku sebagai anakmu dulu, aku sudah memutuskan untuk membalasmu suatu saat. Dan inilah saatnya, ketika kau mati aku juga akan menghancurkan seluruh kekaisaran ini," jawab Kai acuh tak acuh. Kurasa pedang ini sudah tidak dapat digunakan lagi." Kai memandangi pedang besar di tangannya dan kemudian memasukkannya ke dalam inventori. Setelah itu Kai mengambil sebuah pedang biru dengan lapisan petir di bilah pedang itu, teknik pedang pemusnah, gerakan ketiga. Palem Illusion Sword. Menyadari serangan yang Kai keluarkan lebih kuat dari yang tadi, Kaisar Yanchen mulai menyadari sesuatu. "Bewahaha, nak, kau mungkin berpikir bahwa dengan berubahnya dirimu dapat membunuhku dengan mudah. Mustahil," ejeknya. Saat serangan Kai tepat mengenai perut Kaisar, armor yang Kaisar gunakan dapat ditembus oleh Kai dengan mudahnya hingga membuat Kaisar terluka parah.
Kaisar Yanchen terbatuk-batuk sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Bagaimana mungkin? Ini adalah harta tingkat kuno peninggalan leluhur. Bahkan seorang saint tidak dapat menggoresnya. Bagaimana mungkin kau yang hanya seorang pendekar suci dapati menembusnya? Kaisar Yanchen dengan sedikit ekspresi takut dan gemetar di seluruh tubuhnya. Berisik, bisakah kau tutup mulutmu itu? Mau mati saja banyak bicara. Balas Kai dengan kesal. Orang bodoh sepertimu mana tahu apa itu namanya esensi sejati. Bahkan jika itu senjata ilahi aku dapat menghancurkannya dengan mudah. Kai sekali lagi mulai menyerang Kaisar Yanchen yang masih tergeletak di sana, lalu mengeluarkan api neraka dan mulai menggabungkan api itu dengan pedang Thunderbird di tangannya. Kaisar Yanchen dengan buru-buru menelan pil penyembuh dan menghindari serangan yang Kai luncurkan. Saat dirinya sudah terpojok, Kaisar mengambil sebuah giok jade dan memakainya. Saat pedang Kai hampir mengenai tubuh Kaisar, ada sebuah penghalang tipis yang menahan serangan yang Kai keluarkan. Kai mundur beberapa langkah ke belakang dan mulai menyerang kembali. Tapi hasilnya sama saja, Kai tetap tidak dapat menembus penghalang tipis yang Kaisar keluarkan. Apa-apaan ini? Kenapa pedangku tidak dapat menembusnya? Gumam Kai bingung. Hahaha, percuma saja, ini adalah jimat kuno yang dimiliki leluhur, terdapat berbagai arai pertahanan yang tersimpan di dalamnya, bahkan Kaisar Benua Tengah tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Ucap Kaisar bernafas lega. Menarik, baiklah, ini mungkin saatnya aku mencoba teknik yang baru saja aku ciptakan. Kai mengambil posisi kuda-kuda dan mengangkat pedang Thunderbird dengan kedua tangannya. Elemen listrik mulai keluar dari pedang Thunderbird dan mulai memasuki tubuh Kai. Elemen itu memperkuat fisik Kai. Kai juga mulai menggabungkan api neraka dengan elemen listrik yang ada di tubuhnya. Akibatnya otot-otot di tubuh Kai meledak-ledak, darah keluar dari hidung serta mulutnya. Tapi hanya dalam beberapa menit seluruh luka itu langsung tertutup rapat kembali. Thunder Hell Flame, teknik pedang langit. Gerakan keempat menyatu dengan pedang. Kai menghilang sesaat dan kemudian muncul di depan Kaisar tanpa suara sedikitpun. Kai menusuk kemudian menebas secara bersamaan giok jade milik Kaisar. Ting! Serangan yang Kai keluarkan seakan menabrak sebuah baja yang sangat kokoh, tapi Kai terus-menerus melakukan serangan tanpa adanya tanda akan berhenti. Menit berganti jam, jam berganti hari, dan akhirnya setelah melakukan serangan selama 5 hari tanpa henti, giok jade milik Kaisar perlahan retak dan akhirnya pun pecah. Kai menatap Kaisar yang tengah berdiri dengan wajah penuh ketakutan sambil mengusap keluh keringat di dahinya. Hahaha, inilah akhir hidupmu Pak Tua, ucapnya sambil terengah-engah. Tak pernah terpikirkan sekalipun olehku bahwa yang akan membunuhku adalah anak aku sendiri. Aku minta maaf atas perlakuanku selama ini, tapi aku ingin memintamu satu hal sebelum aku mati. Menghela nafas sebentar, Kaisar Yanchen mulai melanjutkan perkataannya. Kumohon padamu sebagai ayah, tidak sebagai kaisar, kumohon tolong jangan kau hancurkan kekaisaran yang telah susah payah dibangun oleh leluhur dulu. Jadi itukah kalimat terakhirmu? Tapi maaf, aku tidak bisa mengabulkannya. Selamat tinggal. Kai menusuk Kaisar Yanchen tepat di jantungnya dan tewas seketika. Ding! Tuan berhasil membunuh seorang kultivator ranah Half Saint, mendapatkan 50 juta poin sistem, mendapatkan 100 juta poin pengalaman. 2. Tidak, jangan bunuh ayahku, teriak seorang pemuda dari belakang Kai, tapi sayangnya ia terlambat. Kaisar Yanchen sudah tak bernyawa lagi. Kau pembunuh, bagaimana bisa kau membunuh ayah yang telah merawatmu dari kecil? Geram Pangeran Han. Merawatku, bewahaha, jangan membuatku tertawa. Saat aku ditindas kenapa dia diam saja? Saat aku dihina kenapa dia diam saja? Bahkan saat aku hampir dibunuh oleh saudaraku sendiri kenapa dia diam saja? Apakah itu yang kau sebut merawat? Dan juga, sebaiknya kau pikirkan dirimu sendiri bodoh.
Apakah setelah membunuh Pak Tua itu aku akan pergi begitu saja? Sungguh naif. Bruce. Suara jantung tertusuk dapat didengar di keheningan malam hari itu. Dasar bodoh. Setelah membunuh Pangeran Han, Kai berjalan memasuki istana dan membunuh semua orang yang berada di dalam istana itu, bahkan anak kecil tidak Kai biarkan hidup. Mayat dari para keluarga kaisar tergeletak di lantai istana. Kai membunuh ibunya, kakak perempuannya, penasehat kaisar, dan juga semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan kaisar. Tak lupa juga Kai berjalan ke arah ruang harta istana dan mengambil semua harta dan juga sumber daya milik kekaisaran rubah perak. Setelah memindahkan seluruh harta kekaisaran ke dalam inventorinya, Kai terbang ke atas sekitar 20 meter kemudian mengeluarkan sebuah gulungan hitam dan mulai mengaktifkan teknik sari gulungan hitam itu. Sebuah pedang raksasa turun dari langit setelah Kai mengaktifkan gulungan hitam tadi. Pedang itu langsung turun ke bawah dan menghantam bangunan istana hingga istana kaisar berubah menjadi reruntuhan. Ling Hao, Ling Wu, tunggu saja giliran kalian berdua. Kai terbang pergi ke arah barat tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Bersambung.